Halo guys, selamat datang di Pandit Amatir. Berisik lagi, ricuh lagi, rusuh lagi tentang naturalisasi guys. Tapi sebelumnya coba kalian tulis di kolom komentar, kalian setuju apa enggak tentang naturalisasi ini guys. Kalau menurut saya naturalisasi itu yang dilakukan sekarang, itu adalah sebenarnya tuh bisa dibilang kayak kemajuan lah guys. Kalau dulu Indonesia tuh kalau mau ngebentuk tim, dia seleksinya itu di lokal. Jadi liga lokal, dia lihat siapa pemain-pemain yang berbakat, yang paling bagus, nah itu dia naikin. Masuk ke tim nasional. Tapi kali ini, seleksinya itu diperluas guys. Nggak cuma di liga lokal, tapi ke liga-liga lain di seluruh dunia. Jadi seleksinya internasional. Siapa orang yang kompeten, siapa orang yang eligible, ya dia bisa masuk gitu loh. Jadi seleksinya itu melibatkan dua hal. Pertama, kompetensinya, kemampuannya, skillnya. Yang kedua, ketersediaannya. Apakah dia eligible nggak? Bisa nggak nih? Memenuhi aturan FIFA nggak? Kalau dua hal ini lolos, maka orang itu akan masuk ke tim nasional. Nah, misalnya dia kompeten dan juga eligible, tapi masih belum memegang paspor Indonesia, maka dilakukan naturalisasi, guys. Gitu. Tapi balik lagi, ini sesuai dengan mata dari pelatih yang menentukan dia kompeten, yang menentukan dia punya skill yang cukup, yang bisa dibilang dia qualified, itu ya pelatih timnas guys. Beda pelatih tentu beda pandangan kan gitu. Nah tapi secara eligible harus dilihat kira-kira dia bisa nggak. Kan salah satunya misal kalau dia keturunan berarti keturunannya nggak boleh lewat dari kakek gitu. Atau kalau dia pemain asing yang tidak punya keturunan, dia harus main di Liga Indonesia selama 5 tahun berturut-turut gitu. Jadi ada aturan-aturan tersebut yang harus diikuti. Dan itu diikuti oleh Indonesia guys. Dan kita lihat, boleh dibilang untuk saat ini orang-orang yang dinaturalisasi hampir mayoritas adalah mereka-mereka yang punya skill itu di atas rata-rata pemain Indonesia. Kenapa itu tidak bisa terjadi waktu PSSI sebelum zaman sekarang, guys? Karena waktu itu PSSI belum mendapatkan kepercayaan dari pemain-pemain terutama yang bermain di luar dan berkarir di luar, guys. Jadi mereka itu apa ya? Istilahnya diajak pun nggak mau. Beda dengan sekarang. Sekarang timnas Indonesia itu jadi menarik buat mereka. Karena dianggap timnas Indonesia punya harapan. Bahkan hampir kan kita masuk Piala Dunia gitu. Jadi mereka punya keinginan untuk masuk ke timnas Indonesia. Selain dengan beberapa alasan lain gitu ya. Misalnya alasan keluarga atau alasan yang bermain secara emosional lah. Istilahnya tuh alasannya karena hati gitu loh. Nah, itu beda cerita gitu. Tapi kalau kita melihat di sini hal yang dilakukan oleh PSSI itu sebetulnya kemajuan. Dulu kita cuma bisa lihat seleksi di lokal. Sekarang bisa seleksi di lokal dan di internasional. Jadi lebih luas gitu guys. Ada pertanyaan, sampai kapan dan berapa banyak? Menurut saya ini pertanyaan konyol. Tim nasional itu kan bukan tim. Maksudnya bukan klub gitu loh. Bukan tim yang bermain di suatu liga. Kalau dia klub, ada aturan misalnya kayak di Liga Indonesia maksimal 11 pemain asing gitu. Ya, tim nasional itu nggak ada ketentuan maksimal berapa pemain gitu loh. Jadi ketika ditanya berapa banyak jadi kocak. Ya harusnya tim nasional itu best of the best.
Asal dia qualified dan eligible, siapapun dia, ya dia berhak main di Indonesia gitu loh. Tapi syaratnya dua. Pertama, dia itu qualified, yang kedua eligible kan gitu. Nah, jadi menurut saya tim nasional itu kalau misalnya pemain-pemainnya yang berkualitas lebih banyak di luar dan perlu naturalisasi, ya naturalisasi guys. Tapi kalau misalnya pemainnya lebih banyak yang tidak perlu naturalisasi, yang ngapain naturalisasi? Jadi kalau ditanya sampai kapan dan berapa banyak, yang bisa membuat itu berhenti, yang bisa menentukan itu ya pemain-pemain itu sendiri guys. Kalau pemain-pemain yang sudah punya paspor Indonesia, mereka bermain jauh lebih bagus atau bahkan lebih bagus aja dari pemain yang perlu naturalisasi, yang ngapain naturalisasi kan gitu. Tapi kalau ternyata pemain yang pegang paspor Indonesia kualitasnya masih kalah sama mereka yang perlu naturalisasi, ya mau nggak mau naturalisasi guys. Karena gini, untuk pemilihan pemain timnas, itu kan yang pertama kali itu dicari itu mereka yang punya paspor Indonesia dulu. Kalau dia punya paspor Indonesia, pasti langsung diajak seleksi, diajak TC. Kalau kualitasnya bagus. Kan langkah terakhir gitu loh. Jadi kalau dia udah cari, nggak dapet, ternyata di luar ada, lebih bagus, nah baru kan dia ajukan ke PSSI. PSSI ajukan sampai ke DPR, ke Presiden, baru naturalisasi, ribet gitu loh. Sampai akhirnya bisa ketok palu. Tapi kan yang jadi prioritas utama nih, yang dilihat duluan, itu kan yang punya paspor. Gitu. Jadi sebetulnya, menurut saya, ya jangan khawatir gitu loh. Pasti yang punya paspor tuh dilihat duluan. Ya secara gampangnya kalau ada yang gampang, ngapain harus yang susah kan gitu. Apalagi kalau skillnya sama. Tapi kalau udah beda jauh kan kita pasti berusaha dong. Membuat tim ini upgrade. Nah, terus pertanyaannya, ada orang lagi nih ngomong. Dia bilang, kalau misalnya pemain luar semua yang main di timnas, pasti nanti anak-anak bangsa itu nggak punya nggak punya harapan. Mereka berpikir, percuma, mereka nggak bakalan bisa masuk timnas. Ya kata siapa? Kenapa kalian berpikir nggak bisa masuk timnas? Kenapa kalian kalau itu benar ya, kalau itu benar tapi saya nggak yakin itu benar. Saya yakin anak-anak yang bermain di seluruh negeri ini gitu loh, di Indonesia pasti mereka punya harapan. Bahkan mereka punya keyakinan bisa masuk timnas. Ini kan cuma beberapa pandit yang ngomong katanya mereka nanti nggak punya harapan, mereka merasa nggak akan bisa masuk timnas gitu. Tapi kalau seandainya itu yang terjadi, maka emang pemain itu pemain yang nggak layak masuk timnas. Maksudnya apa? Kalau ada pemain yang berpikir, pemain sana lebih bagus, saya nggak mungkin lah bisa jadi kayak gitu. Saya nggak mungkin bisa masuk timnas jadi karena dia terlalu bagus. Ya emang dia nggak bakal bisa jadi pemain bagus guys. Kalau dia nggak bisa jadi pemain bagus, ya nggak layak juga masuk timnas. Gini loh, ada dua hal kan. Selain kamu pegang paspor Indonesia, kamu tuh harus berkualitas gitu loh. Kalau kamu cuma punya paspor Indonesia doang tapi nggak berkualitas, ya kamu nggak berhak masuk timnas. Ya contohnya saya punya paspor Indonesia, tapi saya nggak berhak masuk timnas. Kenapa? Skillnya nggak jago. Begitu masuk timnas ya hancur gitu. Nah, jadi kalau pemain tersebut tidak mencapai situ, ya dia berarti belum layak masuk timnas gitu. Tapi kalau mentalnya sudah jatuh duluan, udah kalah duluan, ya gimana bisa sampai ke level itu gitu. Ya namanya timnas itu kan kompetisi guys. Dia tuh semua pemain itu istilahnya tuh degradasi promosi. Yang bagus akan dipromosikan, yang jelek akan terdegradasi kan gitu. Nanti lewat ke lapis 1,
Ini lapis 1, kalau terdegradasi ke lapis 2, nanti turun ke bawah lagi gitu. Tapi kalau bagus lagi yang lapis 2 bisa naik ke lapis 1, yang di bawah bisa naik ke lapis 2 kan gitu. Jadi skuad timnas ini kan promosi degradasi. Kadang si A bisa masuk, nanti si A kalah sama si C, akhirnya C yang masuk, yang A turun gitu. Kan memang begitu gitu loh timnas. Ya kalian sebagai atlet sepak bola ya harus terbiasa dengan kompetisi. Karena ketika kalian main di klub juga yang kalian lakukan kan kompetisi gitu loh. Seorang pemain ya harus siap dan harus suka dengan kompetisi. Artinya apa? Naikin terus skillnya, kemampuannya. Terus pengertian, pemahaman tentang sepak bolanya. Kalau dibilang, oh kan cuma di Indonesia gitu, mereka di luar negeri, pasti mereka itu nggak bakal bisa dikalahkan sama yang di Indonesia. Menurut saya nggak juga, guys. Kenapa sih bilang nggak juga? Sekarang itu teknologi udah canggih. Nggak kayak mungkin zamannya Widodo Cahputro, bahkan lebih lama lagi. Yang handphone aja nggak ada internetnya gitu. Sekarang mau informasi apapun, termasuk sepak bola, bisa diakses. Bahkan Ronaldo bilang, kalau kamu mau kayak saya udah kasih map-nya. Cuma kamu mau lakuin nggak? Enggak kan? Gitu. Karena butuh yang namanya disiplin. Orang bilang, Ronaldo, kamu suka nge-gym ya setiap hari. Ronaldo bilang, saya nggak suka. Tapi saya harus. Karena itu kebutuhan. Makanya dia bisa main sampai 41 di Piala Dunia, guys. Kenapa? Disiplin. Saya pernah dengar gitu. Ada pemain dari timnas Indonesia main di luar. Terus begitu ada temennya yang masuk juga ke tim yang sama-sama dia, apa yang dilakuin? Dia bilang, lu jangan bawa baju banyak-banyak. Bawa aja Indomie sama sambel. Gimana gitu, guys? Indomie itu emang enak. Cuma kalian kan pemain bola, guys. Harus tahu gitu loh. Apa yang kalian makan ya itu investasi kalian. Kalau kalian nggak mau jaga makan, nggak mau latihan keras, tapi suka bola, ya jangan jadi pemain bola, guys. Ya jadi pandit ke, atau jadi jual jersey ke, atau mungkin kerja di penyewaan lapangan bola ke, atau jadi pengusaha yang masih berhubungan dengan sepak bola gitu. Kalau kalian suka bola tapi nggak mau kerja keras gitu, istilahnya nggak mau kerja keras dalam hal latihan dan makan ya guys, ya kalian nggak bisa jadi pemain bola gitu yang berkualitas. Ini kan kita ngomong berkualitas nih. Nah jadi begitu pas dilebarin poolnya dari lokal bisa menjangkau semua liga di dunia, langsung menyerah. Harusnya ini kan membuat kalian terpacu gitu. Oh sekarang timnas itu sudah levelnya naik. Pemain-pemain yang masuk itu skillnya itu udah naik. Berarti kalau mau masuk timnas harus bisa mengejar di titik itu. Hal ini ternyata bisa kok. Buktinya Rizky Ridho bisa. Dia berada di timnas kenapa? Karena qualified. Karena bagus. Bentar lagi ada Donitri. Ada Beckham Putra. Ada Ricky Kambuaya. Ada banyak gitu loh. Pemain yang bisa masuk timnas, ya karena apa? Karena qualified. Ya artinya apa? Siapapun punya hak. Yang penting dua. Satu qualified, satu eligible. Gitu. Kalau misalnya itu yang terjadi, maka timnas kita itu akan semakin berkualitas, guys. Kenapa? Karena poolnya luas. Jadi siapa yang hebat, ya masuk gitu. Ya sekarang, kalau dibilang masalah harapan pemain-pemain lokal, jadi harus upgrade diri. Kalau enggak gimana? Kalau misalnya ada pemain yang tidak berkualitas tapi masuk timnas, ya kan itu kan namanya pemain, kalau kita bilang kan pemain titipan, guys.
Jadi jangan sampai cuma gara-gara dia lahir di Indonesia, main di Indonesia, meskipun dia kalah kualitas dengan yang main di luar, dia tetap bisa masuk timnas. Kenapa? Karena kita tutup peluang orang yang bermain di luar untuk masuk ke timnas Indonesia dengan cara nutup naturalisasinya. Kan sama aja itu. Kalau orang nggak berkualitas main di timnas, ya namanya kan pemain titipan. Ya timnasnya jadi nggak bagus. Istilahnya pemain titipan by system gitu loh. Karena apa? Karena kita nggak mau buka mata kita di luar sana. Banyak pemain-pemain yang eligible dan berkualitas yang bisa membuat Indonesia itu timnasnya lebih berkualitas. Kalau menurut saya gitu sih guys. Kalau kita mau mengupgrade, bukalah seluas-luasnya. Justru lebih jauh membanggakan ketika ada pemain yang asli Indonesia tapi bisa masuk timnas karena kemampuannya mengalahkan mereka yang bermain di luar. Kan sekarang gak ada batasan. Yang di Indonesia mau main keluar bisa. Yang penting di sana harus bersaing. Bukan secara skill doang. Harus bersaing menghadapi culture shock-nya. Menghadapi makanan. Mungkin juga rasisme. Itu kan dialami semua. Emang pemain-pemain Asia yang ke Eropa, ke ke liga-liga Inggris, ke liga mungkin ke Amerika gitu, mereka emang nggak dapetin rasisme? Dapetin, guys. Mungkin pemain-pemain Afrika yang main ke Eropa emang nggak dapet rasisme? Dapetin. Tapi mereka bisa bertahan. Kenapa? Mental. Ya kita juga harus begitu. Mungkin makanan nggak cocok, mungkin udara nggak cocok. Ya tapi kan itu demi masa depan gitu. Ya kerja keras gitu. Menurut saya sih jauh lebih membanggakan ketika orang asli yang lahir di Indonesia bisa masuk timnas. Karena apa? Karena dia berkualitas, bukan karena naturalisasinya dikunci kerannya. Gitu. Itu baru keren, guys. Ya, jadi buat kalian semua yang mau setuju boleh, nggak setuju juga boleh, karena pendapat dan pendapatan kita belum tentu sama.